fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jal alaihi khairun kasir. Telaga Kausar adalah merupakan telaga yang Allah janjikan kepadaku dan mengandung kebaikan banyak. Wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Telaga Kausar adalah sebuah sungai yang kelak didatangi oleh umatku di hari kiamat. Semua umatku minum dari sungai itu. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Kalau bahasa kitab ini wadahnya sungai itu atau cibuknya sungai itu sama seperti hitungan bintang yang ada di langit. Jadi semua umat Rasulullah yang jutaan umat ini tidak ada yang kekurangan canting, tidak ada yang kekurangan cibuk, tidak ada yang kekurangan gayung, tidak ada yang kekurangan timba atau kendi. Semuanya nemu cibuk sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatal wajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Nurul Iman, hadis yang ke-46. Berarti kurang 5 hadis lagi kita khatam. Sebelumnya kita dijelaskan hadis tentang fadilah keutamaan berpuasa, dan hadis yang ke-46 ini akan menjelaskan tentang telaga atau bengawan atau sungai yang Allah persembahkan kepada Rasulullah SAW kelak di yaumil kiamat, di hari kiamat, atau yang kita kenal dengan sebutan Al-Kausar. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan bacaan Al-Fatihah biniyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin SAW. Jami abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami ahli kullin wa sahaba qarabah wa tabin wa tabita bin insanil midin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami hamalatil arsi wa jami ru'asail malaikatil arba'a Jibril Mikal Israfil Israil radhiyallahu anhum salatu wa sallam ajma'in jami madal arba'atil mujtahidin wal qurra al hufadz fasin wa ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa sadati sufiya muqallidin bidin jamil fuqaha wal muhaddisin jami'ul kauna ajma'in wa jamil ulama al madhkur asma'um fi hadal kitab wa jami mu'allif hadhil kutub wa jami walidaina. Nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Jami abaina wa umatina masyaihina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina
wa duyufina wa ikhwan bidin wa alina wa damiyana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum sya'uli lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna qadra haudi kama baina ailata wa son'a minal yamani wa inna fihi minal abariqi ka'adadi nujumis samai ailatun baldatun baina misra wasyami. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-46 dari 50 hadis yang akan kita baca. Hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu pernah mendengar dari lesannya Rasulullah SAW, Nabi itu pernah bilang gini, inna qadra haudi, ukuran besar kecilnya telagaku yang Allah janjikan, yang Allah berikan kepada saya, sungai yang Allah peruntukkan untukku dan untuk seluruh umatku, ukurannya itu sama seperti negeri Aila sampai di kota Son'a dari negara Yaman. Dan di dalam telagaku terdapat wa inna fihi minal abarik ka'adadi nujumis sama. Di dalam sungai Kausar itu terdapat beberapa kendi atau bahasanya itu gayung ya, beberapa timba yang hitungannya sama kayak hitungan bintang yang ada di langit. Jadi tidak ada satupun umatnya Rasulullah SAW yang mau meminum dari air telaga Kausar kekurangan gayung, kekurangan canting, kekurangan cibuk atau kekurangan kendi, kekurangan timba, karena hitungannya sama seperti hitungannya bintang yang ada di langit. Tidak ada yang rebutan, pasti cukupnya. Itu telaga Kausar, ukurannya sama kayak negeri Aila sampai di kota ibu kota Yaman, yaitu kota Son'a. Aila itu kalau di sini dijelaskan nama sebuah daerah antara negara Mesir dengan antara negara Syam. Negara Syam itu kalau dulu, yang sekarang jadi 4 negara itu ya, Lebanon, Palestina, Jordan, dan Suriah atau Syria. Terus Aila itu merupakan Jordan Selatan. Kalau sekarang ikutnya Aila, kota Aila itu Jordan Selatan. Jadi perbatasan antara negara Jordan dengan negara Saudi Arabia. Saudi itu diapit beberapa negara. Kalau diukur telaga Kausar itu ukurannya kayak seperti itulah. Mulai dari negara Jordan sampai negara Yaman. Antara Yaman sama Jordan itu masih melewati Saudi Arabia, bisa masih melewati negara Mesir. Dari belahan benua Afrika, di selatannya Mesir itu ada negara kayak Sudan, negara Ethiopia, Eritrea. Terus lanjut ke timur baru ada negara Yaman. Jaraknya jauh. Wong Sungai Nil itu mulai dari negara Libya ya, Aljazair sampai nyambung ke Sudan. Tapi terkenalnya Sungai Nil itu Sungai Mesir, tapi aslinya memanjang, panjangnya segitu. Demikian pula
Telaga Kausar yang besok kita akan bisa menikmatinya itu berada, ya ukurannya kayak gitu, negara Aila sama kota Son'a Yaman. Kota Aila yang ada di Jordan sampai di ibu kota Yaman, ibu kota negara Yaman itu kota Son'a. Di sini ada penjelasannya. Mari kita baca surat Al-Kausar bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya aku telah memberimu Muhammad al-Kautsar, terhadap sungai Kausar atau telaga Kausar. Sungai Kausar huwa nahrun fil jannah, merupakan salah satu sungai yang ada di surga. Huwa haudhu taridu alaihi ummatu, yang kelak akan didatangi oleh semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Fasolli li rabbika wanhar, salatlah Idul Adha dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar, karena sesungguhnya orang yang mencaci makimu, yang menggosipmu, tidak punya keturunan, dia sendirilah yang terputus nasabnya. Ayat ini turun dalam masalahnya As bin Wa'il. Dulu ada orang kafir Quraisy Mekah namanya As bin Wa'il. Dia nggosip Kanjeng Nabi, sampai menyebut Nabi, memanggil Kanjeng Nabi dijuluki dengan sebutan Abtar. Inda mauti benihil Qasim, ketika putra pertamanya Rasulullah SAW meninggal dunia yang bernama Qasim. Ini As bin Wa'il gosip Muhammad sudah terputus keturunannya, tidak punya keturunan lagi. Kan anak pertamanya Rasulullah SAW itu Qasim namanya, Sayyid Qasim, lahir dari Siti Khadijah. Ini meninggal sebelum Rasulullah SAW. Kemudian anak kedua Siti Zainab, perempuan, juga meninggal sebelum Kanjeng Nabi. Anak ketiga Ruqayyah, istrinya Sayyidina Utsman bin Affan, itu juga meninggal sebelum Nabi. Terus anak keempat Ummi Kulsum, istrinya Sayyidina Utsman bin Affan, juga meninggal sebelum Nabi meninggal. Kemudian anak kelima laki-laki Abdullah, atau yang disebut dengan julukan Thayyib Thohir, juga meninggal sebelum Kanjeng Nabi. Ada lagi yang terlahir dari selain Siti Khadijah, yaitu dari budaknya atau istrinya yang bernama Siti Mariatul Qibtiyah dari negara Mesir. Lahir Sayyid Ibrahim, juga meninggal sebelum Kanjeng Nabi. Yang Sayyid Qasim, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Ummi Kulsum, Abdullah, Thayyib Thohir itu, dan itu semuanya terlahir dari Siti Khadijah. Dan Siti Fatimah Zahra itu terlahir dari Siti Khadijah. Jadi semua putra putrinya Nabi, di sini dikatakan semua putra putrinya Nabi matu jami'an fi hayati, Allah takdir meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Illa Fatimah, kecuali Siti Fatimah Zahra, fa'asyad ba'dahu zamanan yasiron wa matat, kecuali Siti Fatimah Zahra ini hidup sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dalam waktu sebentar dan kemudian menyusul wafat. Ini kalau di kitab Hasyiatus Shawi tidak dijelaskan selisih dari wafatnya Rasulullah SAW sampai wafatnya Siti Fatimah, tidak dijelaskan. Tapi Syekh Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus Saja, beliau menjelaskan 6 bulan sesudah Nabi meninggal dunia baru Siti Fatimah Zahra meninggal. Nabi meninggalnya pas hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Siti Fatimah Zahra meninggal tanggal 3 Ramadan. Jadi 6 bulan sesudah Nabi wafat, Siti Fatimah Zahra baru menyusul. Kalau putra-putrinya Kanjeng Nabi yang selain Siti Fatimah meninggal sebelum Nabi, kecuali Siti Fatimah Zahra yang Allah takdir meninggal sesudah Nabi Muhammad SAW. Jaraknya berapa bulan? 6 bulan. Wa dzurriyyatuhu sallallahu alaihi wasallam al-baqiyah ila yaumil qiyamah min nasliyah. Semua keturunan Rasulullah SAW
semua anak cucunya Nabi itu langgeng abadi sampai hari kiamat. Semuanya dari darah atau dari silsilah sanad, silsilah nasab Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi bukan dari putra-putri yang selain Siti. Jadi semua anak cucu Nabi yang ada di dunia ini itu dari garis Siti Fatimah Zahra. Bukan dari putra-putri Nabi yang selain Siti Fatimah. Jadi yang jelas Imam Mahdi itu anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Jadi anak cucu Nabi ini sampai sekarang ya ada, sampai hari kiamat besok, sampai meninggalnya Dajjal yang membunuh Nabi Isa, sampai datangnya Ya'juj Ma'juj masih ada anak cucu Nabi. Imam Mahdi masih belum meninggal. Baru Imam Mahdi mendirikan khilafah Islamnya ketika seluruh dunia agamanya Islam. Nanti besok, sekarang ini agama masih variabel, masih lengkap ya. Tapi besok sesudah Nabi Isa Al-Masih turun ke bumi, fatakunu millatan wahidatan, semua agama satu, yaitu agama Islam. Terutama ketika Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan orang Yahudi sudah dibantai oleh tentara Nabi Isa dan tentara Imam Mahdi. Habis yang Kristen-Kristen masuk Islam. Karena apa? Selama ini Nabi yang mereka yakini Tuhan, Nabi yang dituhankan oleh mereka, ternyata orangnya tidak disalib. Buktinya apa? Orangnya masih hidup. Ini buktinya. Nabi Isa ada. Akhirnya mulailah di situ turun hidayat Allah, mulai sadar mereka. Ternyata selama ini yang kita sembah dan kita yakini orangnya disalib, ternyata tidak disalib. Orangnya diangkat ke langit. Makanya di kitab tafsir Sawi, tafsir Hasyiah Futuhatul Ilahiyah, sesudah Nabi Isa Al-Masih turun ke bumi dan menumpas habis Dajjal dan tentara-tentaranya dari antek-antek Yahudi, itu fatakun millatan wahidah, agama satu seluruh dunia, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, gitu. Baru sesudah itu menanti datangnya Ya'juj Ma'juj. Nanti Ya'juj Ma'juj itu mati sendiri. Allah kasih penyakit yang masuk ke dalam lubang hidungnya, langsung tembus ke otaknya, langsung meninggal sendiri. Ribuan Ya'juj Ma'juj. Nanti bumi ini bau bangkai, baru Allah mengutus burung yang mengangkat jenazahnya Ya'juj Ma'juj ke laut. Baru di situ hari aman seluruh dunia. Disitulah kemudian Imam Mahdi mendirikan khilafah Islam, negara Islam. Tidak ada agama yang selain Islam. Nanti tidak lama Imam Mahdi meninggal dunia, Nabi Isa meninggal dunia, putranya Imam Mahdi meninggal dunia. Sampai Allah ambil satu persatu ulama, orang-orang yang ngerti tentang syariatnya Allah, ilmunya Allah. Allah cabut ruhnya satu persatu. Sampai semua manusia kekurangan guru. Tidak ada orang yang mengingatkan tentang Al-Quran lagi. Tidak ada orang yang mengingatkan tentang hadis Nabi lagi. Laki-laki waktu itu jumlahnya satu laki-laki bandingannya kayak 50 wanita. Sudah wanita banyak yang tidak laku. Banyak mereka yang rebutan laki-laki. Kebalik. Balik. Kalau sekarang laki-laki rebutan wanita, besok wanita itu rebutan laki-laki. Karena apa? Jatahnya laki-laki terbatas. Satu laki-laki bandingannya kayak 50 wanita. Akhirnya mereka banyak berzina karena sudah tidak ada yang mengingatkan lagi. Mereka banyak yang murtad. Disitulah paling jelek-jeleknya manusia yang hidup. Ketika ulamanya sudah Allah habiskan, tinggal orang yang bodoh-bodoh saja. Mereka mengeluarkan fatwa tanpa didasari ilmu, sampai mereka itu murtad. Ketika sudah manusia tersisa yang jelek-jelek, ya asalnya agamanya Islam, murtad, baru matahari terbit dari arah barat, tidak dari arah timur lagi. Ketika matahari terbit dari arah barat, sudah tidak diterima tobat, baru nanti dihancurkan dengan satu tiupan angin dahsyat, habis.
Aduh, malaikat Israfil niup sangkakalanya. Bangun. Telah hancur seluruh alam ini, baru ditiup lagi yang kedua, bangun dari alam kuburnya. Di situ kemudian digiring kepada mahsyar. Jadi intinya ayat ini turun ketika Nabi ini lagi sedih. Nabi itu sedih kenapa? Allah mentakdir semua putra putrinya wafat sebelum Rasulullah SAW meninggal. Sampai As bin Wa'il gosip ya, kemana-mana dia selalu ngatain Rasulullah sama Nabi SAW abtar. As bin Wa'il itu ngomong, Muhammad sudah terputus nasabnya, Muhammad abtar, nak mungkin punya keturunan lagi. Khadijah setiap melahirkan anak selalu anaknya meninggal. Bahkan ini anak pertamanya Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Qasim, awwalu auladihi SAW asa sanatain. Hidupnya Sayyid Qasim bin Nabi Muhammad SAW itu 2 tahun. Ada yang bilang sabata asyara syahran, cuma 17 bulan. Diceritakan beliau naik kendaraan terus jatuh, dan beliau wafat sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Awaluman mata min auladi. Wakilah ba'dahu, ada yang bilang sesudah Nabi diutus jadi Nabi, meninggalnya Sayyid Qasim. Selalu dapat gosip seperti itu namanya. Padahal As bin Wa'il itu yang terputus nasabnya. Dari sini berarti menyimpulkan bahwa anak cucu Nabi itu sampai hari kiamat ada. Nah, mungkin terputus. Meskipun sekarang ada perdebatan silsilah nasab habaib, nggak usah ikut-ikut. Jelas kita wajib meyakini bahwasanya anak cucunya Nabi sampai hari kiamat itu ada. Nggak mungkin abtar Nabi, nggak mungkin terputus. Karena kalau anak cucunya Nabi nggak ada, Imam Mahdi bukan anak cucunya Muhammad, bukan anak cucunya Nabi, ya rusak dunia ini. Makanya ada yang menjadi ibaratkan perahunya Nabi Nuh, Safinatun Nuh. Dulu kayak dunia ini, bumi ini pernah terjadi banjir, seluruh dunia, seluruh bumi banjir di era Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian disebut dengan banjir tufan. Nabi Nuh membuat perahu besar. Siapa yang naik perahu selamat. Adanya Imam Mahdi itu kayak perahunya Nabi Nuh ini. Adanya anak cucunya Nabi itu kayak perahunya Nabi Nuh. Yang pingin selamat ya dekat ulama. Yang pingin selamat ya dekat kiai. Yang pingin selamat ya dekat Habib. Yang pingin selamat ya dekat anak cucunya Nabi. Dekat orang yang ngerti ilmu. Kalau pingin selamat di akhir zaman besok ya jadi pengikutnya Imam Mahdi. Tapi nanti di akhir zaman itu bakal banyak Imam Mahdi yang palsu, banyak. Apalagi kayak Dajjal sendiri itu punya kesaktian ya, dia tidak kalah jauh dengan Imam Mahdi. Nunjuk apa saja jadi. Tidak ada tumbuh-tumbuhan ditunjuk tumbuh, tidak ada bangunan ditunjuk ada bangunan. Orang mati dibanguni bangkit semua. Tapi bukan orangnya, tapi setan yang menyerupai, yang menjelma. Balik ke cerita Telaga Kausar. Terus kapan kita bisa meminum Telaga Kausar yang Allah berikan kepada Nabi? Oh, ini kalau di surat Kausar tidak sama kayak di surat Wadduha. Kalau di surat Wadduha itu Allah memberikan syafaat, ngidini Kanjeng Nabi untuk bisa mensyafaati umatnya. Ini dengan bahasa fi'il mudhari'. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberimu ato'an jazilan, pemberian besar, yaitu syafaat utma, pertolongan besar kepada Nabi Muhammad. Hatta tardo, sampai hatimu puas. Ketika Nabi diizini bisa mensyafaati umat, maka hatinya Nabi ridho, puas. Ini bahasanya wala sawfa yu'tika, pakai fi'il mudhari', zaman istiqbal atau zaman hal, zaman akan datang atau zaman seketika. Tapi kalau ketika Allah membahasakan, Allah memberi Telaga Kausar, Allah bahasakan dengan fi'il madhi,
yang maknanya sudah lewat. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya aku Allah telah memberimu Muhammad telaga kausar. Padahal telaga kausar besok di surga. Tapi kenapa Allah membahasakan pakai fi'il madhi? Aku sudah memberimu telaga kausar. Kan inna a'taina. Kalau syafaat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, aku akan memberimu, mengizinimu memberikan syafaat kepada umat. Kalau syafaat pakai fi'il mudhari akan memberi. Tapi kalau telaga kausar pakai fi'il madhi sudah memberi. Apa bedanya? Apa maksudnya? Di sini dijelaskan gini. Atau najis, maksudnya kalau pemberiannya sudah lestari, sudah seketika, tapi watamkin wal istilah mustakbal, pengesahannya, penguasaannya besok akan datang di akhirat ketika bangkit dari alam kubur. Atau dikatakan gini, bisa digabung jadi satu. Kalau di surat Wadduha, syafaat itu dengan meninjau penguasaannya di zaman akan datang di hari kiamat. Kalau di surat Al-Kausar ini sudah memberi telaga kausar dengan meninjau takdir di zaman azali, karena dulu sudah Allah takdirkan Nabi bakal dapat telaga kausar. Jadi makanya bahasanya Allah, aku sudah memberimu telaga kausar, karena dulu sudah Allah takdir Nabi akan mendapatkan telaga kausar. Telaga kausar itu kenapa kok sampai turun ayat ini? Nabi kan hatinya sedih. Makanya ini diceritakan ada hadis ya. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina adharina id aghfa ifa'atan summa rafa'a ra'sahu mutabassiman. Sahabat Anas bin Malik cerita gini. Suatu saat kami para sahabat ini duduk bareng Kanjeng Nabi. Ketika kami sudah terpulas tidur, kemudian bangun-bangunnya Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya dalam keadaan wajahnya tersenyum. Lalu kami para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ma'adhakaka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan jenengan mesem tersenyum ya Rasulullah? Nabi jawab, unzilat alayya anifan suratu al-kausar. Tadi malaikat Jibril turun membawa kabar baik bahwasanya aku diberi telaga kausar oleh Allah dan umatku besok bisa meminumnya, dan aku tidak akan terputus keturunannya. Baru sesudah itu Siti Khadijah ini hamil Siti Fatimah Zahra. Sampai sekarang anak cucu Nabi dari Siti Fatimah Zahra. Arti ayat ini aslinya untuk menghibur Kanjeng Nabi yang lagi susah gara-gara gosipan As bin Wa'il. Terus telaga kausar itu al-kausar nahrun fil jannah hafatahu minadzahab. Telaga kausar itu sungai surga yang kedua sisi pinggirnya Allah bangun terbuat dari batu emas. Jadi kali sungai di surga, pinggiran sungainya itu emas. Terus wa majrahu alad durri wal yakut, tempat mengalirnya air telaga itu banyak mutiara, intan permata dan batu yakut. Kerikilnya, biasanya sungai kan ada pasirnya, ada kerikilnya. Kerikilnya telaga kausar ibaratkan di dunia, sungai di dunia. Jadi perengannya, pinggirannya itu emas ya. Terus batu-batu kecilnya itu batu yakut. Batu yakut itu merah. Dan batu intan permata. Batu intan. Batu mutiara kayak di dasar laut. Jadi kernap-kernip telaga kausar. Jadi kelihatan dari atas airnya itu kelihatan batu yakut sama batu mutiaranya. Wa turbatu atyabu minal misk. Debunya atau
pasirnya Telaga Kausar itu lebih harum daripada minyak misik. Jadi pasirnya Telaga Kausar, debunya kalau diambil itu lebih harum daripada minyak misik. Wa ma'uhu ahla minal asal wa abyadu minal salji. Airnya Telaga Kausar lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada salju. Airnya Telaga Kausar lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada salju. Wa ma'u ahla minal asal wa abyad minas salji. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya kelak di hari kiamat. Ada lagi ceritanya Nabi juga menyampaikan gini. Atadruna mal kausar, wahai para sahabatku, apakah kalian ngerti Telaga Kausar seperti apa? Para sahabat jawab, kulna Allah wa rasulu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi jawab, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jal alaihi khairun kasir. Telaga Kausar adalah merupakan telaga yang Allah janjikan kepadaku dan mengandung kebaikan banyak. Wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Telaga Kausar adalah sebuah sungai yang kelak didatangi oleh umatku di hari kiamat. Semua umatku minum dari sungai itu. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Kalau bahasa kitab ini wadahnya sungai itu atau cibuknya sungai itu sama seperti hitungan bintang yang ada di langit. Jadi semua umat Rasulullah yang jutaan umat ini tidak ada yang kekurangan canting, tidak ada yang kekurangan cibuk, tidak ada yang kekurangan gayung, tidak ada yang kekurangan timba atau kendi. Semuanya nemu cibuk sendiri-sendiri. Fa yuhtalajul abdu minhum ya Rabbi innahu min ummati fa'akulu. Ketika semua manusia ingin menikmati minum Telaga Kausar, Nabi bilang, aku bilang, ya Rabb, wahai Tuhanku, innahu min ummati, orang ini termasuk umatku. Fayaqulu ma tadri ma ahdasa ba'daka. Terus diceritakan pula, wa haudi masiratu syahrin. Telaga Kausarku itu perjalanan kayak perjalanan 1 bulan panjangnya. Kalau kita jalan kaki sampai di tempat itu baru 1 bulan, itu kayak ukuran jauhnya Telaga Kausar. Wa ma'uhu abyadu minal laban. Kalau di sini, hadis ini, airnya Telaga Kausar lebih putih dari putihnya air susu. Wa rihu atyabu minal miski. Baunya Telaga Kausar lebih harum daripada minyak kasturi, minyak misik. Wa kizanhu kanujumi sama. Wadahnya berhitung sama hitungannya bintang yang ada di langit. Man syariba minhu lam yadma abadan. Barang siapa yang minum 1 teguk atau 1 tetes sak gelekan ya. Barang siapa yang minum Telaga Kausar meskipun hanya 1 tetes, dia selamanya tidak akan pernah haus. Minum 1 tetesnya itu tidak akan pernah haus. 1 teguk sak gelekan itu tidak haus selamanya. Wazawahu sawa, pojokan Telaga Kausar itu sebanding sama. Berarti siku. Terus ini ada pertanyaan. Waqad haqqaqallahu ta'ala dzalik fala tajidu dzurratan yahtin minal khalqi mithlu dzurriyyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil kasra wala fil barakah ila yaumil qiyamah. Waqtu lifa fil haud. Ulama berbeda pendapat tentang masalah Telaga Kausar ini. Hal huwa ba'da sirat au qablahu. Kapan manusia itu bisa, kapan umatnya Kanjeng Nabi ini bisa minum Telaga Kausar? Apakah sesudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim atau sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Wa hal huwa ba'dal mizan au qablahu. Apakah orang bisa, umat Islam ini bisa minum Telaga Kausar itu sesudah timbangan amalnya ditimbang atau sebelum timbangan amalnya ditimbang? Fasahih annau qablahuma. Pendapat yang sahih, pendapat yang benar, kapan
umatnya Kanjeng Nabi bisa meminum telaga Kausar? Jawabannya adalah sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan sebelum amalnya ditimbang. Mengapa demikian? Li'annan nas yakhrujuna min kuburihim atoshan. Karena semua manusia yang bangkit dari alam kuburnya, semuanya bangkit dari kuburannya dalam keadaan haus. Kemudian digiring ke padang mahsyar untuk dihisap amalnya, dimintai pertanggungjawaban, dan untuk ditimbang lebih berat yang baik apa yang jelek. Sesudah itu baru melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi jawabannya kapan kita bisa minum telaga Kausar? Umatnya Rasulullah SAW minum telaga Kausar sebelum amalnya ditimbang dan sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena semua orang yang bangkit dari alam kuburnya dalam keadaan haus, faishrabuna minhu syarbatan la yatma'una ba'daha abadan. Lantas diidini minum telaga Kausar, sejak itu pula satu teguk airnya tidak membuat haus selamanya. Ada hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Anil wuquf baina yaday rabbil alamin. Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah tentang diam di hadirat Allah besok. Hal fihi ma'un, apakah semua umat Nabi itu mempunyai air yang dia minum? Qala, Nabi jawab, walladzi nafsi biyadi inna fihi lamaan. Besok di surga itu ada air. Wa inna awliya Allah layariduna hiyadal anbiya. Sesungguhnya para waliullah, para kekasih Allah, mereka mendatangi sungai-sungainya para nabi. Wa yab'atullah ta'ala sab'una alfa malakin bi'aidihim asamin narin. Allah mengutus 70.000 malaikat yang masing-masing malaikatnya di tangannya membawa tongkat api. Yadudzunal kuffara an hiyadhil anbiya. Untuk apa 70.000 malaikat itu membawa tongkat yang terbuat dari api? Untuk memecuti atau untuk mencambuki, memukuli atau menolak orang-orang kafir untuk datang ke telaganya para nabi yang ditempati oleh para wali dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama yang tercetak dari umatku itu posisinya sama kayak nabi-nabinya kaum Bani Israel. Wahadat tordu, penolakan para malaikat menghalang-halangi orang kafir untuk datang ke telaga Kausarnya para nabi itu layakunu ba'da sirat, tidak terjadi sesudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi jawabannya kapan umatnya Rasulullah SAW minum telaga Kausar? Sebelum amalnya ditimbang dan sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena bangkit dari kubur itu dalam keadaan haus. Karena apa? Jawabannya itu tidak kalau orang kafir ditolak mendatangi telaganya para nabi ini, tidak akan terjadi sesudah Shiratal Mustaqim. Li'annahu la yaslamu minas sirat ilal mu'minun. Karena semua orang yang bisa selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim cuma orang yang beriman. Kalau orang kafir pasti kejeburnya. Jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih kecil dari rambut kita. Kalau orang beriman, umatnya Rasulullah SAW semuanya selamat. Kalau orang kafir semuanya kejebur ke neraka jahanam. Fala wujuda lil kufar hunaka hatta yudadzuna li sukutim fi jahannam qablaha. Jadi tidak ditemukan orang kafir sesudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim karena mereka sudah ditolak. Karena mereka sudah jatuh terjerumus ke dalam jurang neraka jahanam. Kayak gitu. Jelas nih. Jadi besok kita bisa menikmati telaga Kausar itu sebelum mizan
dan sebelum sirat. Mudah-mudahan timbangan amal kita dan seluruh kerabat dan seluruh hamba orang tua kita itu diberatkan amal baiknya. Kalau bisa tidak ditemukan amal jelek sama sekali. Amin. Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan kerabat-kerabat sahabat-sahabat kita. Dan semuanya kita selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, semuanya bisa menikmati telaga kausarnya Rasulullah SAW. Ala hati niat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.